Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Arhanud Ahmad Yani resmi membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Sehat di Dusun Kendal RT 01 RW 01, Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Rabu pagi. Pembukaan ini bertujuan untuk memperkuat pemenuhan gizi bagi para pelajar di sudut desa terpencil. Dalam acara peresmian tersebut, Letkol Arhanud Ahmad Yani mengajak masyarakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang merupakan inisiatif yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program ini bukan tentang penghematan, tetapi tentang memberikan makan siang gratis kepada anak-anak kita. Pihaknya juga menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berdampak positif bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dan perekonomian. Dalam kesempatan tersebut, Dandim asli Sulawesi ini juga merasa haru melihat anak di pinggiran kota yang belum pernah sarapan pagi. Mari kita saling membantu untuk memastikan program MBG ini berjalan dengan baik. Ditekankan bahwa keberhasilan program MBG akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Pakem ini. Dengan hadirnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional juga Yayasan Baitul Hikmah Al-Imraniyah Pakem, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang semakin meningkat. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pelajar di Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, serta berkontribusi dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan di daerah tersebut. Kegiatan peresmian ini juga dihadiri Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Arhanud Ahmad Yani, Dr. Andes Abdurrahman Asisten 2, Kasih Datun Nala Arjunto SHMH dari Kejaksaan, Kasih Intel Polres Bondowoso AKP Ahmad Santoso, Kapolsek Pakem Ibtu Widayanto SH, dan Posramil Peltu Agus Swit dan tamu undangan lainnya. Untuk SPPG ini utamanya di wilayah Pakem. Kalau kemarin mereka mengajukan proposalnya itu kurang lebih di 3.100-an. Itu mencakup sampai dengan kurang lebih 27 sekolah mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMA. Untuk kegiatan SPPG atau yang baru launching atau baru berjalan di Bondowoso, yang untuk sekarang ini ada 2 dapur yang sifatnya bermitra mandiri. Di sini rencana yang sudah berjalan tuh di Pakem dan Jambesari. Mereka memang baru launching sekarang, tapi mereka sebenarnya sudah berjalan dari tanggal 7 kemarin. Nah, pada saat mereka sedang melaksanakan libur, itu ada aturan dari pihak BGN bahwa untuk pada saat hari libur, sekolah yang bersedia akan didistribusikan makanan berupa makanan kering. Nah, dengan adanya waktu sekarang, mereka harapannya launchingnya bisa oleh para Forkopimda, makanya diadakan sekarang. Intinya kalau macam menu, kalau saya sebagai selaku pengawas untuk di Makan Bergizi Gratis ini, mereka memang rata-rata saya sampaikan, mungkin harapannya bisa berjalan seperti yang di Kodim. Kita dalam 1 bulan itu setidaknya menu itu mengulang 2 kali. Kalau misalnya kita 22 hari, berarti mereka setidaknya bisa menyajikan 11 menu, sehingga anak-anak itu yang makan tidak merasa bosan. Memang kalau terkait sebenarnya untuk masalah sasaran penerima manfaat, kita lebih mengarah kepada siswa-siswa yang sangat membutuhkan, otomatis yang kita lihat di ekonominya rendah atau menengah ke bawah. Nah, kemarin terkait masalah MBG yang di kota, Tegang Kota, memang keberadaan yang pertama dibuat itu mau tidak mau dengan berdasarkan geospasial di kurang lebih di 4 kilo, ya otomatis mencakup di wilayah perkotaan saja. Nah, yang sekarang terus terang kami sebagai pengawas terkait MBG, apabila ada yang mau mendirikan MBG ini, kami cenderung mendorong ke arah-arah yang pinggiran. Ini yang seterusnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di desa-desa. Jadi gini, SPPG itu sebenarnya jenisnya ada 3, SPPG atau dapur lah, bahasa kerennya SPPG. Nah, pertama dapur yang sifatnya dapur khusus BGN, langsung kontribusi dari BGN, di mana dia menempati biasanya tanah-tanah milik negara. Salah satu yang dibangun kemarin TNI AD. Di mana SPPG khusus BGN ini didirikan, dibangunkan, diadakan pelatannya langsung dari BGN. Nah, saya di sini tinggal mengatur turunkan SPPG, tinggal diatur alur. Nah, yang kedua ada SPPG hybrid yang kemarin rencananya Ponpes Al-Islah
Nah, hybrid ini sifatnya gini. Jadi ada satu perkumpulan sekolah yang dari tingkat SD sampai dengan SMA dia terwadahi dalam satu area lokasi, di mana di situ sudah ada ownernya dan ada yayasannya, sehingga terkumpul jadi satu. Harapannya apabila misalnya satu ponpes ini, dia juga bisa menarik sekolah di lingkungan sekitar dia. Ya tetap dengan geospasial di 4 kilo. Tapi dominan pasti ponpes itu tersebut. Nah, contoh misalnya sekarang Al Islah itu kemarin kalau tidak salah cakupan siswanya kurang lebih di 2000-an. Nah, yang ketiga, nah ini yang SPG mandiri seperti Pakem, Jambesari, nanti tanggal 21 juga Pujer. Itu yang sudah berdiri sekarang. Jadi mereka sifatnya orang per orang yang mau berpartisipasi membangun program pemerintah untuk untuk menjalankan kegiatan BG. Bermitra tadi ya. Nah, bermitra. Jadi mitra ini orang per orang namanya mitra. Nanti mereka dengan yayasan akan mendaftar ke website BGN. Setelah diverifikasi administrasi orang per orang atau dari yayasannya tersebut dinyatakan layak, nanti biasanya ada bahasanya persiapan ya. Nah, tahap persiapan kalau nggak salah. Nah, di situ tahap persiapan itu sebenarnya baru mulai membangun. Yang kadang-kadang mungkin belum ada verifikasi tersebut, udah dibangun dan ternyata daftar pun belum. Makanya mungkin saya himbau mungkin para yang mau bermitra mungkin silakan, nanti akan kita sampaikan bagaimana mekanisme tata cara untuk bermitra di BG. Bagaimana dan perasaannya tadi menemani anak sekolah makan bareng Buna? Ya, kalau saya ingat perasaan, ya terus terang ya terenyuh ngelihat anak-anak seperti itu kan, apalagi sampai saya nanya pagi tadi sarapan nggak. Rata-rata saya belum sarapan Pak, kadang-kadang nggak sarapan. Tapi karena pulang juga kita belum nggak makan Pak, makannya nanti malam. Tanya kenapa? Ya mungkin ya kondisi keadaan di rumah. Yang lihat kayak gitu ya memang untuk sasaran apalagi di Pakem ini, kali sangat cocok dan sangat butuhkan sekali untuk MDG. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sumber daya unggul generasi muda yang sehat, sehingga dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih Pak Prabowo sudah memberikan anak-anak makan gratis, terutama khususnya di desa kami, karena terus terang aja desa kami belum terjangkau seperti ini karena aksesnya memang sekolahnya yang agak susah. Jadi sama Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo, sehat selalu, anak-anak kami sehat, kami juga senang. Terima kasih, luar biasa. Hari ini ada spaghetti, ada tahu, ada ayam, terus buahnya pisang sama susu. Berapa porsi Bu? 3.000. 3.000 ya Bu? Iya. Terus ini cara mengolahnya Bu, dari jam berapa ke jam berapa Bu? Kalau cara mengolahnya yang kerja itu Pak, hampir 24 jam. Jadi persiapan jam 7, nanti jam setengah 12 yang masak, nanti jam 2 pemursian, terus pagi jam 6 kita sudah naikkan ke mobil, lalu jam setengah 7 kita sudah kirim ke sekolah. Dari berapa porsi tadi Bu? 3.000. Dari 3.000 porsi disebarkan ke sekolah mana saja Bu? Untuk Kecamatan Pakem dan Ringit jadi sekitar 41 sekolah. Yeah. Dari Bondowoso, Bagus Pewarta TV mengabarkan.